Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto hari ini memenuhi panggilan pemeriksaan di tempat yang berbeda. Bila Abraham di Polda Sulsel, Bambang Wijoyanto di Barreskrim Mabes Polri. Kasus yang menjerat kedua pimpinan itu berbeda, namun polisi menjerat mereka dengan kasus saat keduanya belum menjabat sebagai pimpinan KPK. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Mantan aktivis anti korupsi ini menjadi tersangka atas pengembangan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka utama Feryan Nilim. Kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, paspor, dan kartu keluarga yang melibatkan Samad ini mulai mencuat pada 29 Januari 2015 setelah Feryan Nilim melalui kuasa hukumnya melaporkan Ketua KPK nonaktif itu ke Barreskrim Mabes Polri. Jejak Feryan Nilim muncul di Makassar, Sulawesi Selatan sekitar tahun 2007. Feryani hendak membuat paspor dan membuat kartu identitas diri dengan menggunakan kartu keluarga atas nama Abraham Samad. Status Feryani disebutkan sebagai keponakan di dalam kartu keluarga ini. Menjadi tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen, Samad pun terancam hukuman 8 tahun penjara. Sebelum Samad, pimpinan KPK yang lebih dulu menjadi tersangka adalah Bambang Wijoyanto. Wakil Ketua KPK nonaktif bidang penindakan ini menjadi tersangka dengan kasus kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Awalnya, Bambang hanya dijerat dengan pasal 55 KUHP. Namun dalam surat pemanggilan hari ini, Wakil Ketua KPK nonaktif itu juga dijerat dengan pasal tambahan yakni pasal 56 KUHP. Meski beberapa pihak meminta Barreskrim menghentikan penyidikan dua komisioner nonaktif, namun Polri menegaskan tidak akan menghentikan proses hukum tersebut. Untuk mekanisme penghentian suatu perkara dari proses penyidikan itu ada aturannya. Ada hal-hal yang harus dipenuhi. Apabila tidak ada alasan untuk menghentikan, tentunya kita juga tidak bisa melakukan itu karena pertanggungjawaban kita kan kepada undang-undang. Sehingga kita lihat saja perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa terjadi. Untuk mengganti dua kekosongan pimpinan KPK yang telah menjadi tersangka, Presiden Joko Widodo Jumat lalu telah melantik 3 PLT pimpinan KPK, yakni Tito Rahman, Johan Budi, dan Indian Persenoji. Ketua KPK nonaktif Abraham Samad telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemalsuan dokumen. Mantan aktivis anti korupsi ini menjadi tersangka atas pengembangan penyidikan dugaan pemalsuan dokumen dengan tersangka utama Feryan Nilim. Kasus pemalsuan dokumen berupa KTP, paspor, dan kartu keluarga yang melibatkan Samad ini mencuat pada 29 Januari 2015 setelah Feryan Nilim melalui kuasa hukum yang melaporkan Ketua KPK nonaktif itu ke Barreskrim Mabes Polri. Pak, untuk Bapak pemalsuan dokumen ini benar nggak sih Pak? Bapak melakukan hal tersebut? Ya pastilah saya bilang tidak. Kan itu sederhana saja. Pak, untuk kriminalisasi Pak, saat ini bisa bilang ini kriminalisasi KPK setelah Bapak ditetapkan sebagai tersangka ya. Nah, apakah ada hubungan dengan Mabes Polri juga Pak? Jadi sebenarnya begini, kita ingin menciptakan suasana yang kondusif ya. Jadi antara KPK, polisi dan kejaksaan haruslah mempunyai sikap yang sama, yaitu mengedepankan koordinasi, sinergisitas agar supaya agenda-agenda pemberantasan korupsi itu bisa berjalan. Jadi antara KPK, kepolisian, dan kejaksaan harus tetap bekerja sama. Karena kalau kepolisian, kejaksaan tidak bekerja sama, nanti yang senang koruptornya. Oleh karena itu, kalau KPK-nya bentrok dengan polisi, dengan kejaksaan tidak kompak, maka yang menang koruptor. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan, harus ada kerjasama yang kuat antara KPK, kepolisian maupun kejaksaan agar supaya kita bisa terus mengedepankan agenda-agenda pemberantasan korupsi. Karena agenda-agenda pemberantasan korupsi itu adalah agenda-agenda yang jangka panjang, yang tidak bisa berhenti, harus terus-menerus dilakukan. Karena kalau ada jeda, ada waktu kita berhenti melakukannya, maka penyakit korupsinya bisa bertambah. Oke, Pak Samad ada rencana untuk melakukan pra-peradilan Pak seperti Komjen B kemarin? Belum terpikir, dan itu menjadi
lulusan dan kajian tim lawyer gitu. Oke, Pak, Bapak kasus seperti ini mas sekarang masih sendiri nggak sih Pak? Jadi nggak ada yang ngebantu seperti KPK, seperti nggak menyokong lagi. Ini menurut Bapak gimana? Oh enggak, tadi saya tetap didampingi oleh Biro Hukum KPK dan kita tetap itu diberi bantuan hukum. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Tidak usah terlalu sensitif. Kasus dari Komjen Budi Gunawan ini diserahkan ke kejaksaan, itu dari KPK, itu menurut Bapak gimana? Saya dalam posisi sekarang nonaktif, jadi saya tidak ingin mengomentari karena itu menjadi kewenangan PLT. Karena posisi saya sudah nonaktif. Gitu. Oke Pak, untuk kasus sendiri Pak, dengan Feriana Lim Pak. Nah, imam Bapak siap akan diperiksa lagi seminggu ke depan? Insyaallah kita sebagai warga negara yang baik ya, kita harus selalu siap kapanpun untuk menjalani proses hukum. Dan saya berterima kasih teman-teman tadi di Polda Sulsel sudah menjalankan tugas-tugasnya secara profesional. Pemirsa, kebijakan Menteri Susi Pujiastuti membuat kedok para pemilik kapal asing terbongkar. Ikuti penelusuran kami sesaat lagi.